Tahun 1602. Lautan luas menjadi jalur emas bagi mereka yang berani menaklukkan gelombang dan badai. Aroma rempah-rempah, lada, pala, cengkeh, kayu manis tersebar di pelabuhan, bukan hanya sebagai bumbu, tetapi sebagai simbol kekayaan dan kekuasaan yang bisa mengubah nasib bangsa. Dari kejauhan, sebuah armada kapal layar raksasa dengan bendera berwarna oranye dan hitam perlahan mendekati pantai tropis. Mereka bukan tentara kerajaan, bukan pula negara, tapi lebih kuat dari keduanya. Mereka adalah VOC, Vereinigte Ostindische Company, perusahaan dagang yang kelak menjadi legenda sekaligus mimpi buruk bagi Nusantara. Di balik layar, di ruang rapat tertutup di Belanda, para saudagar dan pejabat mengukir sejarah. Mereka menyatukan berbagai perusahaan pelayaran menjadi satu kekuatan besar yang tidak hanya berdagang, tapi juga berhak membentuk pasukan, membangun benteng, mengumumkan perang, dan mengatur wilayah. VOC bukan sekedar perusahaan dagang biasa, mereka adalah negara dalam bentuk korporasi. Eropa di akhir abad ke-16 sedang mengalami masa penuh gejolak. Belanda baru saja memerdekakan diri dari Spanyol setelah perang 80 tahun. Meskipun kecil, Belanda memiliki semangat dagang yang luar biasa. Pelabuhan Amsterdam dan Rotterdam dipenuhi kapal-kapal yang siap berlayar menuju Hindia Timur, wilayah luas yang kini dikenal sebagai Indonesia dan sekitarnya. Namun para pedagang Belanda saat itu beroperasi secara terpisah-pisah. Bersaing sengit bahkan saling menjatuhkan demi merebut keuntungan. Kondisi ini membuat biaya pelayaran membengkak dan keuntungan terbagi-bagi, sementara Inggris yang lebih terorganisasi mulai memungguli mereka. Melihat hal ini, Staten-Generaal atau Parlemen Belanda memutuskan untuk menggabungkan semua perusahaan pelayaran kecil itu menjadi satu entitas raksasa. Pada 20 Maret 1602, lahirlah Verenigde Oostindische Compagnie atau VOC. VOC diberikan hak-hak istimewa luar biasa lewat piagam atau oktroy yang memberikannya monopoli perdagangan di Asia Timur dan Asia Tenggara, hak mendirikan benteng, memiliki tentara dan armada sendiri, berhak membuat perjanjian politik dengan penguasa lokal, dan bahkan mengumumkan perang serta merebut wilayah. Dengan kata lain, VOC bukan hanya perusahaan, tapi juga sebuah negara korporasi yang memiliki kekuasaan lengkap untuk menjalankan kepentingannya. Perjalanan menuju Nusantara bukanlah tugas yang mudah. Kapal-kapal VOC berangkat dari pelabuhan Amsterdam, menembus lautan yang tak terduga kejamnya. Angin kencang, badai dahsyat, dan ombak besar menjadi ancaman setiap hari. Di dalam kapal, kehidupan pelaut penuh dengan disiplin keras, penyakit, dan rasa rindu akan rumah yang jauh. Para pelaut harus bertahan dengan persediaan makanan dan air yang terbatas. Sakit kudis dan skurfi mengintai, memakan banyak korban sebelum kapal mencapai tujuan. Namun bagi mereka, di ujung perjalanan menunggu kekayaan tak terbayangkan. Rempah-rempah yang begitu berharga hingga dibayar dengan harga emas. Ketika kapal pertama tiba di pelabuhan Banten pada tahun 1603, para pedagang VOC menyambutnya dengan harapan besar. Awalnya, hubungan antara VOC dan para penguasa lokal berjalan dengan damai dan saling menguntungkan. Namun perlahan, ambisi VOC untuk menguasai monopoli perdagangan mulai mencuat. Pada tahun 1619, di bawah komando Jan Pieter Zoon-Koon, VOC mengambil langkah tegas untuk memperkuat kekuasaannya di Nusantara. Koon memerintahkan penyerangan dan perebutan Jayakarta, sebuah pelabuhan strategis yang kini menjadi pusat kota Jakarta. Dengan strategi militer dan diplomasi, Koon berhasil menguasai wilayah tersebut dan mendirikan kota baru yang dinamai Batavia. Kota ini dibangun layaknya benteng yang kokoh dengan kanal-kanal, benteng pertahanan,
dan jalan-jalan lebar yang menghubungkan pusat pemerintahan dan pelabuhan. Batavia menjadi pusat administrasi, perdagangan, dan militer VOC di Asia. Di sini, pejabat VOC hidup dalam kemewahan, mengendalikan jalur perdagangan dari Tanjung Harapan hingga Jepang, sementara rakyat lokal seringkali menghadapi penindasan dan kerja paksa. Di balik kemewahan dan kejayaan, VOC menyimpan sisi gelap yang kelam. Salah satu peristiwa paling tragis adalah pembantaian di Kepulauan Banda pada tahun 1621. Penduduk asli Banda menolak monopoli pala VOC, sehingga Gubernur Jenderal Jan Pieter Zenkun memerintahkan penyerangan brutal. Ribuan orang Banda dibunuh, sebagian lain diperbudak atau diasingkan. Peristiwa ini menjadi contoh nyata bagaimana VOC menggunakan kekerasan untuk mempertahankan monopoli rempah-rempahnya. Selain itu, VOC menerapkan kebijakan pengendalian harga yang ketat. Mereka membakar stok rempah yang berlebihan demi menjaga harga tetap tinggi. Sistem kerja paksa diberlakukan untuk memastikan pasokan tetap stabil, meskipun ini menyebabkan penderitaan besar bagi rakyat lokal. Korupsi juga merajalela di dalam tubuh VOC. Banyak pejabat yang memanfaatkan jabatan untuk memperkaya diri sendiri, menambah beban bagi rakyat, dan memperlemah institusi. Pada puncaknya, VOC adalah perusahaan terkaya dan terkuat di dunia. Dengan armada kapal besar dan jaringan perdagangan yang luas, VOC menguasai jalur perdagangan rempah dari Asia Tenggara, India, Afrika Selatan, hingga Jepang. Para pejabat dan saudagar VOC di Batavia dan Amsterdam menikmati kehidupan penuh kemewahan. Rumah-rumah besar bergaya Eropa, porselen mewah dari Cina, kain sutra, dan makanan lezat menjadi bagian dari keseharian mereka. Nilai kekayaan VOC diperkirakan mencapai miliaran dolar jika dihitung dengan nilai sekarang. Namun di balik itu, masalah mulai muncul yang akan menjadi awal keruntuhan mereka. Korupsi yang meluas, biaya perang yang mahal, dan persaingan sengit dengan Inggris dan Prancis menggerogoti kekuatan VOC. Pemberontakan di berbagai wilayah Nusantara seperti Maluku dan Jawa menambah tekanan bagi perusahaan raksasa ini. Beban utang semakin menumpuk. VOC kesulitan membayar gaji tentara dan pegawainya. Kepercayaan para investor pun menurun drastis, mempercepat kejatuhan perusahaan. Pada tahun 1799, setelah hampir 2 abad berkuasa, VOC resmi dibubarkan. Pemerintah Belanda mengambil alih seluruh aset dan hutang perusahaan. Apa yang tersisa hanyalah warisan sejarah yang penuh dengan kejayaan, penindasan, dan pembelajaran. VOC mengajarkan kita tentang bahaya kekuasaan besar tanpa pengawasan. Keserakahan dan monopoli yang tak terkendali dapat membawa kehancuran, tidak hanya bagi korporasi, tapi juga bagi masyarakat yang terlibat. Di dunia modern, perusahaan multinasional masih menguasai perdagangan dan ekonomi global. Pertanyaannya adalah, apakah kita sudah belajar dari sejarah atau akan mengulang kesalahan yang sama? Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.